Ya, 3 kejadian keracunan massal akibat makanan catering di wilayah Jawa Barat terjadi pada Februari lalu. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana pengawasan usaha catering makanan khususnya dari usaha rumahan? Kita simak laporan khas redaksi. Hingga Maret 2023 sudah ada 3 kasus keracunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. 2 diantaranya terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan 1 di Kabupaten Garut. Sementara di tahun lalu terdapat 7 kasus keracunan. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Selama bulan Februari ada 2 kejadian keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kejadian pertama pada 12 Februari lalu ketika 83 warga desa Cilangari dirawat di rumah sakit setelah menyantap nasi kotak dalam acara keagamaan. Kejadian kedua terjadi pada 26 Februari lalu di Kampung Cijengkol, Desa Wangunsari. Sedikitnya 226 warga mengalami keracunan setelah menyantap makanan hajatan salah satu warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat, sumber keracunan pada makanan berasal dari bakteri. Pada kasus pertama, makanan tercemar bakteri Staphylococcus aureus, sementara pada kasus kedua disebabkan oleh bakteri Salmonella entericia. Nanti akan ada rujukan ke puskesmas yang nanti dari puskesmas akan membuat surat rekomendasi ya, ataupun nanti kita akan kunjungan ke lokasi hajatan sehingga nanti untuk menghindarkan yaitu tadi ya keracunan-keracunan seperti ini. Pemerintah Provinsi Jabar mengakui pengawasan makanan baru diterapkan pada industri makanan yang berbadan hukum. Untuk jenis industri makanan berbasis rumahan perlu pengawasan lebih intensif dari pemerintah setiap kota dan kabupaten. Nah, sebenarnya kalau untuk perusahaan catering yang sudah terdaftar, itu Dinas Kesehatan itu sudah melink dengan Dinas Perizinan. Jadi pada saat Dinas Perizinan, kan satu pintu tuh Dinas Perizinan membuat izin untuk bisa mengokekan satu perusahaan catering, gitu Dinas Kesehatan itu mengeluarkan namanya sertifikat SLHS, Mbak, sertifikat layak higien sanitasi. Dalam pengurusan sertifikat layak higien sanitasi, setiap jenis usaha makanan harus memastikan orang yang memasak dalam kondisi sehat, alat yang digunakan higienis, bahan makanan dalam kondisi baik dan segar, serta selalu menyediakan sampel dalam setiap makanan yang diproduksi. Pegawai kita untuk yang menjamah makanan langsung itu akan dites kesehatannya, apakah dia mempunyai penyakit yang menular atau tidak. Terus dahaknya pun sama dicek juga. Setelah itu peralatannya pun di swab gitu, apakah ada peralatannya aman dari kuman-kuman. Sementara pada beberapa industri makanan rumahan, kesegaran bahan baku dan kebersihan alat pembuat masakan memang diperhatikan. Namun mereka mengaku tidak mengecek kualitas air yang digunakan, serta tidak memiliki sampel makanan yang mereka produksi untuk diperiksa Dinas Kesehatan. Jadi carinya yang fresh, yang benar-benar fresh kan itu banyak di pasar, apalagi di pasar sayuran itu tuh. Banyak yang fresh tiap harinya. Kualitasnya yang diutamakan. Juga kebersihannya juga cuci sendiri, apa sendiri. Terus ke pasar, ninggal sarais daging, sayuran, terus dibasuh. Terus itu oge seperti wadahan, terus pisau kedah bersih. Masyarakat juga diminta meningkatkan kesadaran tentang makanan yang bersih dan sehat. Tujuannya agar tidak ada lagi kasus keracunan makanan, terutama yang melibatkan banyak orang. Tim Liputan CNN Indonesia.